Yo 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 yo, selamat sore keluarga dari Republik Sapi semuanya, dimanapun berada di kesempatan pada sore hari yang berbahagia ini, menjelang malam tentunya menikmati aktivitas sepanjang hari ini. Dan di kesempatan pada sore menjelang malam ini tentunya kembali senang bisa dalam program di Republik Sapi, yaitu informasi edukatif untuk kita semuanya. Ya, buat para subscriber semuanya yang dikasihi, yang juga dicintai tentunya, senang sekali ya bisa kembali bersama untuk berjumpa. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua tentunya. Ya, di kesempatan kali ini konten baru, konten spesial buat sahabat-sahabat semua yang mencintai dunia sapi tentunya ya. Kalau mungkin beberapa video yang sudah dibagikan juga di channel ini itu video pendek ya rata-rata ya tentang dunia sapi. Nah kali ini saya sebagai admin dari Republik Sapi akan mencoba membuat konten video informasi seputar dunia sapi juga tentunya gitu ya. Nah untuk mengawali perjumpaan kita semuanya di kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya mengajak buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada yang saat ini juga sedang bersama-sama menonton video ini. Saya akan memberikan informasi tentang sapi itu sendiri. Apa sih sapi itu gitu ya. Dan tentunya juga akan ada informasi gitu ya tentang taksonomi dari sapi itu sendiri, lalu ada terminologi sapi itu sendiri, ada anatomi dan fisiologi dari sapi, lalu ada alat reproduksi sapi, rumpun, dan juga nilai ekonomi yang bakal Dedi bagikan untuk sahabat-sahabat Republik Sapi semua tentunya. Oke, langsung aja kita berbicara tentang sapi. Sapi itu apa sih gitu ya, hewan ternak yang pastinya. Sapi atau lembu, sahabat-sahabat semuanya, ini adalah hewan ternak anggota dari famili Bovidae dan juga subfamili Bovinae. Nah, sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingnya seperti kulit, ada jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia sendiri. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam atau bajak ya, dan juga alat industri lainnya seperti ada di daerah Didi agak kurang tahu di mana wilayahnya, tapi ada digunakan sebagai peremas tebu. Nah, karena banyaknya kegunaan inilah sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama nih sahabat-sahabat semuanya. Kebanyakan sapi ternak merupakan keturunan dari jenis liar yang dikenal sebagai Aurus dalam bahasa Jerman seperti sapi kuno, dan nama ilmiahnya adalah Bos primigenius yang sudah punah di Eropa sejak 1627. Namun terdapat beberapa sapi liar yang lainnya keturunannya didomestikasi, termasuk sapi Bali yang juga diternakan di Indonesia. Nah, kita berbicara dari taksonominya nih sahabat-sahabat semua. Awalnya sapi diidentifikasi sebagai tiga spesies terpisah. Ada pertama Bos taurus, ini sapi Eropa. Lalu ada Bos indicius, zebu. Lalu juga ada Bos primigenius yang telah punah juga tentunya. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, ilmuwan mengambil perbedaan pendapat. Mereka menganggap bahwa Bos taurus dan Bos indicius keduanya adalah sapi domestik yang ada saat ini, merupakan subspesies dalam spesies yang sama. Beberapa ilmuwan kemudian berpendapat juga bahwa Aurus dan sapi domestik masih tergolong satu spesies juga. Nah, disinilah sahabat-sahabat semuanya, sistem informasi taksonomi terpadu atau ITS mengklarifikasikan bahwa sapi dalam spesies Bos taurus yang terdiri dari 3 subspesies. Yang pertama ada Bos taurus primigenius, lalu ada Bos taurus taurus, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Bos taurus indicius.
Nah, mungkin dari kita semuanya sudah paham dan juga tahu gitu ya kalau melihat gambar-gambar yang juga boleh ditampilkan tentunya. Nah, itu tadi dari taksonominya. Lalu dari terminologi, ada beberapa istilah yang digunakan di seluruh dunia gitu ya untuk mengklarifikasikan atau mengklasifikasikan sapi gitu ya. Sebagian istilah tersebut, terutama yang berkaitan dengan industri peternakan sapi, berasal dari bahasa Inggris. Nah, di sini Dedi akan membagikan informasi buat kita semuanya tentang istilah-istilah yang digunakan di seluruh dunia untuk mengklasifikasikan sapi. Yang pertama nih, ada namanya pedet. Tahu dong sahabat-sahabat semua, pedet ini apa? Benar banget, pedet itu adalah anak sapi yang baru lahir hingga usia penyapihan atau sekitar 8 bulan. Lalu ada sapi bibit. Sapi bibit ini adalah sapi yang mempunyai sifat unggul yang dapat diwariskan. Lalu ada sapi pejantan. Sapi pejantan ini adalah sapi jantan dewasa yang semennya digunakan untuk menghasilkan keturunan, baik sebagai sapi pemace dalam kawin alami maupun sumber semen beku untuk inseminasi buatan. Lalu ada sapi indukan, istilah yang berikutnya. Sapi indukan ini adalah sapi betina dewasa yang berperan sebagai induk untuk menghasilkan keturunan. Berikutnya ada sapi bakalan. Sapi bakalan ini adalah sapi yang dipelihara selama kurun waktu tertentu untuk mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal dan juga untuk dipotong. Sapi bakalan biasanya dipelihara di fedyot gitu ya, di tempat-tempat terkhusus untuk merawat sapi bakalan nanti sampai bobot tertentu maksimal pada umur yang optimal nanti bakal disembelih atau juga dipotong. Lalu sapi potong. Sapi potong ini atau sapi pedaging adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan dipotong untuk diambil daging dan produk-produk lainnya tentunya. Lalu yang terakhir ada sapi perah. Sapi perah ini adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan untuk dimanfaatkan susunya sahabat-sahabat tentunya ya. Lalu kita tadi berbicara dari terminologinya, gimana dengan anatomi dan fisiologinya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sapi merupakan mamalia berkaki 4 dan tapak belah. Kebanyakan sapi memiliki tanduk ya. Walaupun demikian, seleksi genetik telah membuat sapi tanpa tanduk juga tersebar ya di mana-mana, yang bisa kita sebut mungkin sapi dugul gitu ya, tanpa tanduk. Ya sahabat-sahabat semuanya, sebagai hewan ruminansia, sapi memakan dan mencerna tumbuhan melalui fermentasi dalam sistem pencernaannya. Sapi memiliki satu lambung yang terdiri atas 4 ruangan, yaitu ada rumen, ada retikulum, ada omasum dan juga abomasum. Di mana rumen ini merupakan ruangan terbesar. Retikulum atau perut jala merupakan ruangan terkecil. Sedangkan omasum adalah tempat penyerapan air dan nutrien dari pakan tercerna. Sedangkan untuk abomasum ini bertindak seperti lambung manusia, sehingga disebut lambung sejati pada sapi, sahabat-sahabat. Nah, saat sapi makan, makanan dari mulut langsung ditelan tanpa dikunyah dengan baik dan disimpan dalam rumen sampai hewan tersebut menemukan tempat yang tenang untuk melanjutkan proses pencernaannya. Pakan yang telah difermentasi dalam rumen kemudian diregurgitasi, dikembalikan ke mulut istilahnya, atau dikunyah lagi oleh gigi geraham hingga menjadi partikel-partikel kecil yang disebut mamahan. Proses pengunyahan kembali inilah yang disebut ruminasi. Memamahan kemudian ditelan kembali dan dicerna lebih lanjut oleh mikroorganisme khusus dalam rumen yang ada di sapi, yang terutama juga bertanggung jawab untuk menguraikan selulosa dan karbohidrat lainnya menjadi asam lemak yang mudah menguap, yang digunakan sapi sahabat-sahabat sebagai amonia dalam juga sebagai bahan bakar metabolisme utama mereka. Nah, mikrob di dalam rumen juga mensintesis asam amino dan sumber nitrogen non-protein seperti urea dan juga amonia. Nah, saat mikroba ini berkembang biak di rumen, generasi inilah yang lebih tua mati dan sel-sel mereka terlebih melalui saluran pencernaan dan dicerna sebagian di usus kecil, dan hal ini memungkinkan sapi mendapatkan sumber protein berkualitas tinggi. Iya, menarik sekali ya kalau kita melihat gambar dari anatomi sapi ini sendiri. Lalu bagaimana dengan reproduksinya? Tadi sudah juga kita sedikit ulas gitu ya, bahwasannya selain kawin secara alami, pada sapi juga dilakukan namanya inseminasi buatan atau IB untuk pemuliaan hewan tentunya.
Nah, teknik IB dilakukan dengan menempatkan semen dari sapi jantan ke dalam rahim sapi betina pada masa estrus gitu ya. Dan masa kebuntingan pada sapi berlangsung sekitar 9 bulan. Terkadang terjadi kesulitan juga melahirkan yang disebut namanya distokia. Di beberapa daerah di Indonesia, anak sapi yang baru lahir itu disebut pedet. Secara alami pedet akan menyusu selama 7 hingga 8 bulan sebelum disapi. Namun pedet pun bisa disapi sejak berumur 2 bulan. Misalnya nih, ketika induknya digunakan sebagai sapi perah, sahabat-sahabat. Lalu ambing sapi memiliki 2 pasang kelenjar susu sehingga terdapat 4 kuarter. Nah, sapi jantan sendiri memiliki penis fibroelastis dan karena hanya sedikit jaringan erektilnya, tidak ada pembahasan yang signifikan ya ketika seekor sapi ereksi. Penis mereka cukup kaku saat tidak ereksi dan menjadi lebih kaku saat ereksi. Penonjolan tidak banyak dipengaruhi oleh ereksi, tetapi lebih karena relaksasi atau otot retraktor penis dan juga penelusuran flexura sigmoid. Nah, itu tadi sahabat-sahabat semua informasi tentang alat reproduksi yang ada di sapi, baik itu sapi betina atau juga sapi jantan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang rumpun. Nah, sebagaimana hewan lainnya nih sahabat-sahabat, sapi juga terdiri atas berbagai macam rumpun. Di antara ratusan rumpun, sapi Friesian Holstein merupakan rumpun sapi yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia, yaitu di 128 negara, maaf ya. Nah, suatu rumpun dapat terbentuk secara alami maupun campur tangan manusia sehingga terbentuk rumpun campuran ya, dan teknologi seperti inseminasi buatan atau IB tadi dan juga fertilasi in vitro memungkinkan manusia untuk memperoleh kombinasi rumpun sapi sesuai dengan yang diinginkan, di mana ada transfer embrio pada sapi dilakukan untuk memindahkan sel telur yang telah dibuai dari sapi dengan karakter unggul kepada sapi betina lain untuk dirawat dalam kandungan dan dilahirkan. Metode ini membuat rumpun sapi tertentu dapat dihasilkan dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Persilangan istilahnya sahabat-sahabat semuanya. Oke. Dan yang terakhir yang kita bahas di kesempatan video kali ini yaitu tentang nilai ekonominya nih. Nah, sahabat-sahabat semuanya, manusia ini memelihara sapi untuk mengambil produknya seperti dibilang tadi di sebelumnya gitu ya, dan menggunakan juga tenaganya. Nah, berdasarkan manfaat yang diambil, sapi peliharaan dapat digolongkan menjadi sapi potong, sapi perah, sapi pekerja. Biasanya rumpun sapi tertentu cenderung dimanfaatkan untuk hal tertentu. Misalnya, sapi limosin merupakan sapi pedaging, sedangkan sapi Holstein merupakan sapi perah. Selain daging dan susu, bagian tubuh sapi yang bernilai ekonomis yaitu ada kulit, tanduk, dan juga kotorannya. Peternakan sapi dapat dilakukan secara ekstensif di luar maupun juga secara intensif di kandang. Pada peternakan ekstensif, sapi dibiarkan berkeliaran sahabat-sahabat semuanya di lahan penggembalaan. Sedangkan pada peternakan intensif, sapi dipelihara dalam kandang dan semua kebutuhannya disediakan oleh manusia. Peternakan yang intensif yang dilakukan untuk kebutuhan industri disebut peternakan pabrik. Sistem pemeliharaan ekstensif dan juga intensif dapat dikombinasikan. Misalnya nih, pada peternakan keluarga yang sapi-sapinya kadang dibiarkan mencari makan sendiri gitu ya, dan kadang juga diberikan pakan yang telah disiapkan. Sistem campuran ini disebut peternakan semi intensif. Oke, itu sahabat-sahabat semuanya informasi yang bisa dibagikan di kesempatan kali ini tentunya. Dan buat sahabat-sahabat semuanya yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Semoga kita juga semakin tahu tentang informasi-informasi sapi tentunya. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah boleh menyaksikan video ini. Dan juga jangan lupa yang baru mampir untuk menekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video informasi berikutnya yang bakal dibagikan buat kita semuanya di channel Republik Sapi ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus dukung channel Republik Sapi ini, karena di segmen atau juga di konten berikutnya Dedi akan bagikan tentang informasi jenis-jenis sapi yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira sapi apa aja nih? Mungkin sahabat-sahabat semua juga kebetulan di rumah lagi merawat sapi tersebut. Informasi-informasi bakal dibagikan di konten video selanjutnya. Untuk itu, mari dukung channel Republik Sapi ini untuk terus berkembang menjadi channel informatif bagi kita semuanya di dunia sapi tentunya. Salam peternak muda Indonesia dan sampai jumpa.